Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang salah dan pertanyaan-pertanyaan yang benar ya, dari newbie di dunia trading forex. Nah, mengapa topik ini menjadi menarik? Ya, karena banyak newbie ya yang bertanya pertanyaan yang salah. Dan pertanyaan yang salah ini itu berasal dari mindset yang salah juga. Nah, kenapa ini menjadi penting? Pertanyaan ini kenapa kalau salah ya sudah, kenapa kan wajar aja orang nggak ngerti gitu kan. Kenapa jadi penting gitu loh? Kenapa jadi persoalan gitu kan? Nah, kenapa saya bahas di video kali ini? Karena ternyata pertanyaan yang salah itu ternyata berasal dari mindset yang salah yang nantinya ya berefek kepada kegagalan demi kegagalan. Artinya si newbie ini akan sulit sekali untuk berhasil di dunia trading forex ketika dia masih mempertanyakan hal yang sama, mempertanyakan hal yang salah gitu. Jadi mau tidak mau hal ini perlu saya bahas. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang salah tersebut? Ya, salah satunya pertanyaan di mana newbie itu biasanya bertanya berapa profit. Nah, ketika seorang newbie ini, ketika dia datang ke seorang master trader ya, kepengen belajar trading nih ya, trading forex, bertanya kepada seorang master trader, pertanyaan yang ditanyakan dan biasanya adalah bertanya seputar profit. Berapa sih profit yang bisa dihasilkan dari trading forex? Kalau saya belajar dari Anda, berapa profit yang bisa saya dapatkan? Nah, ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya ini adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena ketika dia masih bertanya hal itu artinya apa? Artinya dia masih punya pandangannya bahwa dia belum punya pandangan yang clear tentang sebenarnya ekspektasi hasil trading di forex itu seberapa. Artinya dia belum punya gambaran. Makanya pertanyaannya jadi salah. Nah, tetapi ini perlu dikoreksi. Pertanyaan ini perlu dikoreksi. Karena apa? Karena kalau tidak dikoreksi, ya selamanya dia akan memiliki mindset yang salah. Nah, ketika seseorang bertanya tentang ini pertanyaan yang wajar sebenarnya, tetapi perlu dikoreksi. Kenapa? Ya karena ketika seseorang itu masih bertanya pertanyaan tersebut, itu artinya dia itu masih berfokus pada hal yang sebenarnya tidak perlu. Gitu. Loh, kok tidak perlu? Ya, profit itu bukan sesuatu yang penting gitu loh di trading forex. Bukan hal yang utama. Karena apa? Karena itu sebenarnya bukan target utama. Ya. Jadi profit itu bukan target utama dari trading forex. Target utama dari profit itu adalah akibat dari target kita ketika kita trading. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman agak bingung. Jadi lalu target utamanya apa? Ya, jadi trading forex itu seperti teman-teman pahami, ini adalah kalau teman-teman datang ya ke broker forex, itu ada tulisan biasanya di bawah website ini ada tulisan yang sangat kecil-kecil, biasanya tertulis kayak semacam disclaimer gitu ya, menyatakan bahwa trading forex itu adalah trading per leverage, di mana ini adalah trading yang memiliki resiko yang sangat tinggi gitu. Nah, resiko itulah kuncinya. Artinya apa teman-teman? Artinya itulah harusnya fokus utama dari seorang newbie trader trading forex. Jadi seseorang yang mau belajar trading forex, pertama-tama yang harus dia perhatikan betul adalah resikonya. Nah, jadi pertanyaan yang benar itu apa? Nah, pertanyaan yang benar yang saya bisa sarankan adalah, kalau Anda ketemu nih, datang ke seorang master, tanyanya begini, apa saja resiko yang bisa saya hadapi ketika saya
belajar trading ini gitu. Itu pertanyaan pertama. Apa saja resiko yang bisa saya hadapi? Nah, misalnya nanti masternya akan menjelaskan, oh resikonya ya bisa habis loss sekian, bahkan bisa seluruh akun. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua ya, yang Anda akan ajukan adalah bagaimana cara menghindarinya? Ada nggak cara untuk menghindarinya? Gitu. Menghindari resiko tersebut. Nah, nanti si master akan menjawab. Ya, dia harus bisa menjawab. Misalnya dia bilang, tidak ada cara untuk bisa menghindari loss gitu kan. Ya, berarti the next question udah nggak perlu ditanyain lagi kan kalau kayak gitu. Atau ya katakanlah kalau nggak bisa dihindari, oke, tapi seberapa gitu kan, seberapa dan seberapa banyak yang bisa kita tolerir gitu resikonya, terus dan caranya bagaimana. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan berfokus nih ketika dia datang ke master ini walaupun mungkin master ini tidak mau mengajarkan hal itu, mungkin dia juga nggak terlalu paham, bisa jadi ya, nggak semua orang yang mengajar forex itu mengerti tentang resiko, karena kadang-kadang mereka ada juga yang hanya mengajarkan tentang sistem trading gitu ya, mungkin dia hanya mengajarkan technical analysis atau mengajarkan fundamental analysis, tetapi mengenai money management atau pengaturan resiko, risk management, manajemen resiko, mereka mungkin tidak terlalu menyentuh, atau kalaupun mereka menyentuh hanya di kulit-kulitnya saja. Nah, bisa jadi mereka akan menjawab dengan jawaban yang mungkin tidak to the point dengan permasalahannya. Jadi Anda harus bertanya pertanyaan yang kritis seperti itu. Karena apa? Karena ini kan high risk gitu loh. Ini udah jelas, ini adalah memiliki potensi yang high risk gitu loh. Kalau memiliki potensi high risk itu artinya, ingat ungkapan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya ini akan berpengaruh terhadap kesehatan Anda nantinya. Karena pikiran Anda di harta, dan kalau harta Anda habis, maka resikonya nanti ke kesehatan juga. Nggak cuma soal harta, kehilangan harta, tapi bisa kehilangan kesehatan juga. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut sampai ke pertanyaan yang setajam itu gitu loh. Kalau dia nggak bisa jawab, nah teman-teman bisa tahu sebenarnya dia ini mungkin nggak benar-benar ngerti gitu loh. Atau ya nggak apa-apa, tetap belajar dari dia, dapatkan ilmu, karena itu nggak ada salahnya belajar dari mana siapa aja. Tapi ketika mempraktekannya Anda harus berhati-hati gitu loh. Anda harus mencari second opinion, harus melakukan riset sendiri ya, self riset, due diligence sendiri ya, dengan tujuan untuk mengamankan diri Anda sendiri, baik itu risiko kehilangan harta maupun kehilangan kesehatan Anda yang bisa berakibat fatal nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya trading forex itu bisa dibuat aman, bisa dibuat small risk ya, very very small risk, bahkan zero risk. Tetapi teman-teman harus tahu handling resikonya itu bagaimana gitu. Nah, ketika teman-teman tidak mengetahui risk handling ya, tapi fokusnya ke profit aja, itu akan sangat berbahaya sekali. Karena teman-teman pernah dengar nggak ungkapan high risk high gain? Itu artinya apa? Ketika Anda mentargetkan profit yang sangat tinggi, misalnya ya katakanlah yang profit yang tinggi itu seberapa sih, misalnya 1 bulan harus 10%, 20% misalnya, 15% gitu kan. Anda mentargetkan profit 15%, 20% 1 bulan ya kemungkinan lossnya juga sebesar itu juga, bisa loss 15%, 20% juga gitu. Jadi bahkan semakin besar, bisa lebih besar lagi gitu ya yang kemungkinan lossnya, karena kan ada yang namanya leverage ya. Nah, jadi teman-teman itu harus memperhatikan hal tersebut. Nah, leverage itu barang apa sih? Nah, teman-teman sendiri belum paham
leverage itu barang apa, udah main terjun aja gitu ya, dengan modal real gitu ya, dengan real account, dengan modal yang besar. Nah itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman tuh perlu mempertanyakan pertanyaan yang tepat sebagai seorang pembelajar ya di dunia trading forex ini, harus bertanya hal yang tepat dulu. Nah terus misalnya ada seseorang master trader yang mengatakan, pokoknya saya nggak setuju dengan martingale atau averaging. Nah ya kalau ngomongnya pokoknya ini hati-hati, artinya ya dia harus bisa menjawab gitu loh, kenapa, why-nya harus bisa menjelaskan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman tuh perlu kritis, bertanya kritis gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang nantinya akan menyelamatkan diri Anda gitu. Ya otomatis yang namanya risiko ya sebenarnya bukan hanya di dunia trading forex saja, tetapi di dunia investasi secara umum itu berhubungan dengan yang namanya risiko ya. Tetap ada risiko, walaupun sekecil-kecilnya tetap ada risiko. Tapi keputusan kita untuk terjun di situ itu, keputusan kita untuk memasukkan uang di situ itu bergantung kepada besar kecilnya kemampuan kita untuk mentolerir resiko tersebut. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu pertanyakan ketika Anda memulai belajar investasi, terutamanya trading forex. Jadi mesti ditanyain tuh, resikonya apa ya kan? Kalau saya taruh uang 1 juta katakanlah, itu resikonya apa gitu kan? Atau saya punya uang 10 juta nih, resikonya apa gitu kan? Apakah saya akan habis 10%, 20%, 30%, 50% atau 100%? Nah kalau 100%, bisa nggak saya kecilkan jadi 50% gitu kan? Bisa nggak? Kalau 50% dari 10 juta berarti 5 juta, itu masih terlalu besar buat saya, kehilangan segitu tuh saya nggak mampu gitu kan untuk menghadapinya. Saya mampunya 1 juta aja. Ya, Anda bertanya gitu loh, tanyakan, bisa nggak kalau saya punya uang modal 10 juta tapi saya beraninya loss 1 juta aja. Nah, itu bisa diatur. Sebenarnya yang namanya trading forex kelebihannya itu kita bisa mengatur sebenarnya resikonya, mau 10% kah dari seluruh modal, mau 1% aja, mau 2% aja, itu tergantung kita. Dan dunia forex itu menyediakan banyak sekali probabilitas, maksudnya opportunity, menyediakan banyak opportunity. Misalnya modal saya kecil, katakanlah cuman ya $1.000 katakanlah gitu ya, atau $100 gitu. Ya udah pakai akun sen gitu. Jadi bukan berarti modalnya harus gede gitu kan. Nah ada kan yang nanya, modalnya saya berarti harus gede nih kalau trading forex yang benar. Enggak juga, bisa tetap ya, tapi kalau modalnya kecil jangan berharap mendapat modal 10 kali lipat, 100 kali lipat dari modal yang mendapatkan profit 10 kali, 100 kali, ya jangan berharap itu. Sama ketika Anda memiliki modal besar juga, katakanlah Anda memiliki modal 100 juta lalu Anda berharap dapatkan keuntungan balik 10 kali dari 100 juta 1M gitu, ya enggak lah ya, kecuali Anda compounding, tapi itu berarti berjalannya waktu, artinya Anda membutuhkan waktu yang enggak pendek gitu lah, dan Anda perlu kesabaran, artinya uang yang ada di situ tidak bisa Anda pakai dulu, ya Anda compounding gitu kan, atau Anda pakai sebagian kecil gitu kan, sisanya Anda compounding terus dengan teknik yang benar ya, dengan teknik yang aman, yang menghasilkan profit konsisten. Kemudian baru teman-teman berencana untuk melakukan compounding seperti itu. Nah jadi ini sangat penting teman-teman, menanyakan pertanyaan yang tepat ya. Jangan bertanya dulu belum apa-apa berapa profit yang bisa didapatkan, karena kalau Anda fokusnya ke profit, itu saya udah pernah alami, kayaknya merasa
oh trading forex itu adalah high risk. Karena high risk, ngapain saya dapat gain yang kecil gitu loh. Padahal sebenarnya nggak begitu. Risknya high atau low risknya dari forex itu bisa kita atur. Nggak harus high risk, bisa dibuat low, bisa dibuat bahkan nol gitu loh. Risknya hampir nol itu bisa. Inilah saya bilang bahwa trading forex ini adalah investasi yang sangat fleksibel. Bisa kita buat intermediate risk juga atau low risk gitu ya. Tapi gainnya ya jangan berharap kalau kita low risk atau zero risk kemudian gainnya juga gainnya high gain gitu, high profit. Enggak, ya gainnya ya ikut turun gitu loh. Misalnya kita dengan low atau zero risk ya paling intermediate gain. Karena apa? Jangan lupa di trading forex itu ada yang namanya leverage, di mana leverage itu daya ungkit yang membuat yang memiliki dua mata uang, dua mata pisau, seperti dua mata pisau ya, pisau bermata dua. Jadi sisi satu bisa memberikan keuntungan, sisi satu memberikan kerugian, bisa membahayakan. Jadi bisa melukai diri kita juga. Selain bisa melukai lawan, kita juga bisa terluka oleh pisau bermata dua ini. Jadi leverage ini sifatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu jago nih memanfaatkan leverage ini, maka teman-teman bisa merasakan keuntungannya, menghindari bahayanya gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami adalah memiliki pertanyaan yang tepat. Pertanyaannya tepat adalah resikonya seperti apa, sebesar apa, dan kemungkinan saya bisa menghindari atau menurunkan resikonya itu bagaimana caranya ya. Kalau teman-teman masih belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tanya terus gitu loh, sampai teman-teman mendapatkan kepuasan. Oh iya bener nih, saya ngerti betul sebenarnya cara memanfaatkan trading forex atau pasar berjangka ini seperti ini loh ternyata gitu. Jadi saya maksimal keuntungan yang saya bisa dapatkan itu cuma segini aja gitu. Nanti teman-teman tahu sendiri. Jadi teman-teman akan tidak mengharapkan lagi profit yang, dengan demikian teman-teman tidak akan ngawur, tidak akan trading dengan lot yang hajar-hajaran, tidak akan lagi, karena udah paham banget gitu loh seberapa sebenarnya yang how far I can go gitu ya istilahnya dalam bahasa Inggris, sejauh mana saya bisa mendapatkan keuntungan saya gitu kan, dimana saya tetap mengamankan equity saya gitu. Dengan equity yang ada saya tidak mau habis, equity saya tetap terus bertumbuh gitu ya, tapi saya tetap dapat keuntungan. Nah, seberapa sih besarnya keuntungan yang saya bisa dapatkan ini gitu loh, tanpa saya harus mengorbankan modal saya. Nah, itu yang paling penting kan, jangan sampai, itu kan hukum investasi yang pertama don't lose your equity. Nah, aturan kedua dari investasi adalah don't forget about the first gitu kan, the first rule. Nah, jadi itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan mencerahkan. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Kalau teman-teman ada ketidaksetujuan atau pendapat lain silakan di komen, dan jangan lupa subscribe juga untuk bisa menyaksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.